Liverpool siap untuk meningkatkan upaya mereka untuk mengontrak bintang Monaco Aurelien Tchouaméni setelah final Liga Champions. Awal pekan ini diklaim Real Madrid telah mencapai kesepakatan lisan untuk transfer Aurelien Tchouaméni setelah Kylian Mbappé menolak Los Blancos demi kontrak barunya di Paris Saint-Germain. Namun menurut Santi Auna dari Foot Mercato, Liverpool akan meningkatkan upaya mereka untuk mengontrak Tchouaméni setelah final akhir pekan ini. Itu berarti mereka berpotensi memiliki alat untuk memberikan pukulan ganda yang menyakitkan pada Real Madrid, yang tetap yakin mereka akan mengambil pemain internasional Perancis berusia 24 tahun tersebut dengan dana yang awalnya disisihkan untuk transfer Mbappé. Real Madrid belum sepenuhnya menyetujui transfer. Hal tersebut meninggalkan pintu terbuka untuk kemungkinan pembajakan. Paris Saint-Germain juga dianggap sedang mengejar target sektor tengah Real Madrid lainnya, Paul Pogba, yang kini semakin dekat untuk kembali ke Juventus setelah kontraknya di Manchester United berakhir. Direktur olahraga Monaco Paul Michel, mantan pemain Tottenham Hotspur dan Southampton, baru-baru ini mengatakan bahwa dia mengharapkan untuk menerima bayaran premium untuk Aurelien Tchouaméni yang berperingkat tinggi. Saya tidak memiliki preferensi untuk jujur atas siapa dia bergabung. Tentu saja biaya penting diperlukan. Penawaran harus sangat agresif jika mereka ingin kami menjual pemain top seperti Tchouaméni. Tampaknya teknisi box-to-box berusia 22 tahun tersebut tidak sepenuhnya mengesampingkan bertahan dengan Monaco untuk satu musim lagi, karena ia menunggu klub dan agennya untuk menyelesaikan masa depannya. Dia mengatakan sebelum pertandingan terakhir musim milik Wong, memang benar ada banyak orang yang berharap melihat saya bertahan. Itu membuat saya senang karena itu menunjukkan bahwa saya melakukan pekerjaan dengan baik. Yeah. No. Pendukung Liverpool terlalu percaya diri menjelang pertandingan final Liga Champions dengan Real Madrid pada hari Sabtu nanti. Berbicara kepada Movistar, Benzema berkata, Liverpool memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Mereka pikir mereka telah memenangkan pertandingan. Mungkin mereka berpikir ini bukan Real Madrid yang sama seperti terakhir kali. Hal-hal ini mungkin mereka pikir mereka favorit. Mohamed Salah dapat mengatakan apa yang dia inginkan, tetapi ini adalah permainan yang berbeda. Mantan gelandang Liverpool Luis Garcia mengatakan The Reds adalah favorit untuk mengangkat Piala Eropa pada Sabtu malam di Paris. Tetapi dia mengkhawatirkan bahwa musim yang padat Liverpool bisa membuat skuad The Reds lelah di pertandingan nanti. Tampil di CBS Sports Golazo, Garcia mengatakan, sangat sulit untuk melakukan panggilan karena kedua tim akan tiba di momen yang hebat. Saya pikir Liverpool, meskipun mereka kalah di Liga Premier, saya sedikit khawatir tentang bagaimana mereka mencapai ini secara fisik dan mental. Ini adalah musim yang sangat sulit bagi mereka. Terlibat dalam setiap kompetisi membuat Anda lelah. Anda tahu kapan ponsel Anda memiliki baterai terakhir dan Anda berkata, hanya satu panggilan lagi.
Satu teks lagi. Itulah yang saya rasakan tentang tim Liverpool ini. Anda dapat melihat mereka menderita dan berjuang dari segi kebugaran saat ini. Thiago Alcantara meninggalkan lapangan. Mereka menyebutkan itu adalah cedera hamstring. Tetapi kemudian mereka menarik kembali dan mengatakan itu hanya betis. Dan dia bisa siap. Fabinho tidak bermain. Virgil van Dijk tidak bermain. Mohamed Salah hanya bermain beberapa menit. Dia bersiap-siap untuk final. Tapi yang pasti para pemain yang Anda lihat, mereka hanya memberikan nafas terakhir mereka untuk tim ini, dan tentu saja mereka akan melakukannya sekali lagi. Tetapi melawan Real Madrid ini, intensitas tim Anda harus mempertahankannya hingga detik terakhir. Karena jika Anda memberi mereka 3 menit, Anda tahu apa yang mampu mereka lakukan. Karena mereka telah melakukannya di setiap pertandingan di babak sistem gugur mereka. Liverpool adalah favorit di atas kertas, argumen dan pemain. Tetapi sejarah dan beberapa bulan terakhir Real Madrid, mereka memiliki kesempatan untuk beristirahat begitu lama. Saya pikir Real Madrid ini akan tiba dengan mentalitas yang siap. Satu-satunya hal yang hilang adalah bahwa mereka tidak dapat mengontrak Kylian Mbappe, karena itu akan memberi mereka dorongan untuk memenangkan pertandingan. Ini akan menjadi pertandingan yang fantastis. Saya sangat bersemangat. Mbappe dilaporkan marah atas reaksi yang diterima putranya karena menolak Real Madrid. Kami kutip dari Sports, mereka mengklaim ibu sang pemain Faisal Lamari sangat marah. Dilaporkan bahwa dia sangat marah dengan laporan bahwa Madrid dijual sebagai mimpi. Di tengah klaim putranya telah mencapai kesepakatan verbal dengan raksasa La Liga. Lamari percaya telah ada kampanye strategis terhadap putranya sejak terungkap bahwa dia memilih untuk tetap di Parc des Princes. Di matanya tidak pernah ada kesepakatan. Dan karena itu dia pikir tidak ada pengkhianatan juga. Disebutkan bahwa hasil dari kisah tersebut telah mengikis hubungan antara Mbappe dan Real Madrid setelah bertahun-tahun melakukan pembicaraan. Musim panas lalu, Los Blancos mengajukan tawaran besar-besaran dengan harapan Paris Saint-Germain akan menerimanya. Madrid kemudian optimis Mbappe akhirnya akan pindah ke Bernabeu di akhir musim ini. Tetapi sekarang itu tidak akan terjadi. Mbappe sejak itu terbuka tentang keputusannya untuk menolak tawaran Presiden Real Madrid, Florentino Perez. Dia berkata, "Semua orang tahu saya ingin pergi tahun lalu, tetapi segalanya berbeda sekarang. Dalam hal olahraga dan sejarah pribadi, meninggalkan negara saya bukanlah hal yang benar. Ada aspek sentimental dalam hal ini. Dan proyek olahraga juga telah berubah. Kami berbicara selama berbulan-bulan tentang proyek olahraga. Dan kami berbicara tentang uang hanya untuk beberapa menit. Saya membuat keputusan saya minggu lalu. Saya berbicara dengan Florentino Perez. Saya sangat menghormati dia dan Real Madrid. Mereka melakukan segalanya untuk membawa saya ke sana dan membuat saya bahagia. Jadi saya berterima kasih kepada mereka untuk itu." Lebih lanjut, Mbappe juga mengaku sempat mempertimbangkan untuk pindah ke Liverpool. "Kami berbicara sedikit tetapi tidak terlalu banyak. Saya berbicara dengan Liverpool karena itu adalah klub favorit ibu saya. Ibu saya mencintai Liverpool. Saya tidak tahu mengapa. Anda harus bertanya padanya. Ini klub yang bagus dan kami bertemu mereka 5 tahun lalu. Ketika saya di Monaco, saya bertemu mereka. Ini klub besar. Tentu saja itu antara Real Madrid dan Paris Saint-Germain pada akhirnya." Luka Modric mengkritik Kylian Mbappe setelah pemain Prancis tersebut menolak pindah ke Real Madrid untuk bertahan di Paris Saint-Germain. Modric menjelaskan di Radio Marca, "Klub dan saya sedang berbicara, tetapi kami memiliki hubungan yang baik. Saya tidak akan melakukan apa yang Mbappe lakukan, itu pasti. Tapi mungkin klub akan memberikan itu kepada saya. Tidak, saya hanya bercanda. Kami memiliki banyak kepercayaan di antara kami. Kami rukun dan apa yang harus terjadi akan terjadi. Tapi sekarang ini adalah final Liga Champions dan itu yang paling penting. Saya tidak ingin memikirkan hal lain. Kami tidak tahu apa-apa. Saya tidak punya harapan. Ada banyak pembicaraan tentang ini. Karena setahun, tapi kami tidak tahu apa-apa. Apakah itu akan terjadi atau tidak? Dan itulah mengapa kami harus menutup masalah itu dan tidak membicarakannya lagi. Kami memiliki final Liga Champions yang merupakan hal terpenting dari semuanya. Real Madrid akan terus berada di puncak, di atas pemain manapun, apapun, dan tidak perlu berulang-ulang. Kami memiliki tim yang sangat bagus dengan banyak pemain yang dapat berkembang pesat.
yang telah menjalani musim yang hebat dan mereka tampaknya menghargai apa yang kami miliki di sini. Beberapa dari pemain ini akan menjadi bintang hebat di masa depan. Dilaporkan Vika Ajis, Chelsea terbuka untuk mendengarkan tawaran untuk N'Golo Kante yang ada di radar Real Madrid dan Manchester United musim panas ini. Pemain berusia 31 tahun tersebut bergabung dengan Chelsea pada musim panas 2016 setelah membantu Leicester City meraih gelar Liga Premier yang mengejutkan. Kante sejak itu menjadi pemain permanen di sektor tengah The Blues, memainkan peran besar dalam kesuksesan yang telah mereka capai selama periode tersebut.